Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sore hari ini ya, siang menjelang sore, sebentar saya ganti dulu. Tadi saya ada pelatihan, harus pakai ini sebentar. Saya ganti virtual background dulu. Tadi ada saya ikut pelatihan, terus ya mengharuskan pakai background ini. Oke. Nah, baik. Jadi tadi kita tadi pagi kita sudah belajar mengenai kekuasaan ya, kekuasaan dan kewenangan. Nah, itu sudah jelas kita melihat bahwa yang mana yang kekuasaan, yang mana kewenangan. Jadi kesimpulannya bahwa kekuasaan itu masih kekuasaan itu bisa dalam level individu, artinya bagaimana orang berkuasa kemudian dan bisa mempengaruhi orang lain untuk patuh apapun bentuk kepatuhan itu. Kemudian ketika kekuasaan itu masuk pada level organisasi, maka di organisasi itu ada hierarki. Ada hierarki yang terbentuk berdasarkan struktur organisasi. Jadi kewenangan itu turun dari pucuk pimpinan ke bawahan, itu disebut dengan authority atau kewenangan. Sedangkan tanggung jawab ya atau responsibility itu dari bawah ke atas ya. Jadi tanggung jawab bawahan ke pimpinan. Nah, jadi itu adalah hierarki. Jadi kekuasaan itu ketika masuk dalam level organisasi, maka itu disebut kewenangan. Nah, kemudian tadi kita juga belajar tentang tanggung jawab. Dalam bidang kesehatan itu ada yang disebut dengan pengalihan tanggung jawab kesehatan individu ke pelayanan kesehatan. Nah, disinilah politik kesehatan bermain, bahwa penyerahan tanggung jawab ini itu tidak sepenuhnya mengakomodir hak-hak warga negara ya, dalam hal ini hak sosial atau hak kesehatan. Nah, ya karena ada lebih banyak pelayanan kuratif itu dibebankan sebetulnya pembayarannya kepada pasien, walaupun bukan pengeluaran uang secara langsung, tetapi melalui keikutsertaan dalam keanggotaan BPJS. Jadi secara tidak langsung sebetulnya masyarakat membiayai kesehatannya sendiri. Nah, dan implikasinya adalah karena ada kekuasaan, maka coba kita lihat ketika misalnya peserta BPJS itu menunggak, maka dia tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, itu. Jadi itu sebetulnya di sini politik itu bermain. Kemudian sistem BPJS itu terintegrasi dengan sistem administrasi yang lain. Karena terintegrasi dengan sistem administrasi yang lain, maka misalnya ketika orang menunggak BPJS, maka dia tidak bisa mendapatkan pelayanan administrasi yang lain, misalnya SIM, kemudian ya dan sebagainya, contohnya. Ya, jadi itu di situ sudah masuk area kekuasaan. Kekuasaan sudah masuk di situ, dan di situ akan lahir kepatuhan membayar iuran BPJS. Tapi di sini kita melihat kepatuhan itu dalam level mana, seperti tadi yang kita
diabaikan. Ada kepentingan terpaksa sampai orang patuh karena memang karena memang ada kesamaan ideologi, ada kesamaan pendapat sehingga orang itu bisa patuh terhadap kekuasaan. Nah, untuk siang hari ini, jadi kita masuk mengenai apa sih, bagaimana sih praktek politik kesehatan di dunia, ya, secara internasional. Kemudian nanti besok kita masuk pada bagaimana politik kesehatan di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk bagaimana politik perencanaan dan penganggaran kesehatan. Kemudian nanti kita akan belajar tentang advokasi. Jadi advokasi itu adalah bagaimana menyerukan pendapat individu dan kelompok kepada legislatif atau pengambil keputusan agar apa yang program yang kesehatan masyarakat yang akan kita lakukan itu bisa diterima oleh mereka. Jadi mahasiswa AKK itu harus mempunyai kemampuan advokasi. Ya, ini berbarengan dengan keahlian dari yang diinginkan oleh orang-orang di promosi kesehatan. Ya. Nah, jadi kita masuk dulu pada politik kesehatan dunia. Ya, jadi pertama itu sebelum kalau kita di Indonesia kan nanti kita akan membahas bagaimana di Indonesia, tetapi di dunia internasional itu sebelum WHO berdiri, WHO kan itu adalah lalu lintas atau organisasi Badan Dunia menangani kesehatan. Jadi sebelum WHO berdiri di Jerman itu tahun 1942 itu mempelopori berdirinya Office of Malaria Control in War Areas. Jadi dulu itu sejarahnya bahwa malaria itu sudah sejak dulu itu malaria sudah menjadi pandemi. Jadi awalnya juga dia adalah pandemi. Pandemi yang menyerang area-area daerah-daerah perang. Nah, seperti itu. Jadi ini pada Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi Jerman memang sudah dari lebih awal mempelopori bagaimana kontrol penyakit malaria. Jadi itu dibangun atau dibentuk kantor bagaimana untuk kontrol malaria pada daerah perang. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu berubah menjadi Center of Disease Control yang awalnya dipimpin oleh Anda bisa men-searching itu CDC ya, CDC. Jadi CDC itu adalah Center for Disease Control yang berdiri sampai sekarang ini. Jadi CDC itu berperan dalam kontrol semua jenis penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Itu yang sampai sekarang ini masih aktif ya. Jadi yang awalnya dari hanya untuk kontrol terhadap penyakit malaria, sekarang itu berkembang menjadi CDC atau Center for Disease Control. Jadi kontrol terhadap semua jenis penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Termasuk salah satunya adalah CDC ini adalah mengeluarkan kode-kode atau jenis-jenis penyakit. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 11 Desember 1946 itu UNICEF didirikan ya, dibentuk. Jadi UNICEF itu lebih dahulu dibentuk daripada badan WHO ya. Jadi bertujuan untuk mengkoordinasi dana bantuan untuk anak-anak yang terlantar pasca perang. Ya. Pada tahun yang sama juga, jadi hampir bersamaan, itu WHO dan UNICEF dianggap overlap. Ya, jadi sama-sama kalau kita lihat sekarang ini Anda mencari informasi tentang WHO dan UNICEF,
maka itu programnya sama tentang kesehatan. Hanya saja kalau UNICEF itu berfokus pada untuk anak-anak, seperti itu kan untuk anak. Nah, sedangkan WHO itu pada aspek kesehatan secara umum, ya, seperti itu ya. Nah, jadi karena dianggap overlap dan UNICEF itu lebih unggul finansialnya, maka kebijakan UNICEF lebih unggul. Nah, seperti itu. Jadi terbentuk dua badan dunia yang sebetulnya terkait dengan sama-sama terkait dengan kesehatan, tetapi UNICEF itu berfokus pada anak. Ya. Kemudian itu yang awal dari terbentuknya organisasi. Jadi kita tadi melihat bahwa organisasi itu adalah wadah berkumpulnya orang-orang. Di situ terbentuk suatu sistem politik, ya, di mana bagaimana memperoleh kekuasaan. Nah, kita lihat tadi itu, coba kita lihat ini, ya. Nah, UNICEF itu lebih unggul dari segi finansial. Artinya dimensi politik, ya, dimensi ekonomi di sini lebih unggul. UNICEF dalam hal dimensi ekonomi dari segi kekuasaan, ya, dari segi kekuasaan, UNICEF di sini lebih unggul dari segi finansial atau ekonomi dibandingkan dengan WHO. Maka waktu itu UNICEF lah yang lebih unggul dan menguasai hampir semua program-program bantuan untuk anak pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Kemudian sejarah tentang politik kesehatan. Jadi itu awalnya. Kemudian sejarah politik kesehatan internasional itu ada peran dunia antara Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk memperebutkan pengaruh ideologi dan politik global antara dua kubu yang juga berdampak pada kesehatan global. Nah, kita lihat bahwa dua kubu ini tuh memperebutkan ideologi dan politik global. Artinya kedua negara ini memperebutkan pengaruh kekuasaan dan politik global. Nah, ini tentu akan berdampak pada kesehatan global. Jadi kita ketahui bahwa dua negara adidaya ini waktu itu bersiteru berperang. Jadi imbasnya kepada aspek kesehatan secara umum. Ya, jadi kemudian Uni Soviet itu menarik diri dari PBB dan WHO. Jadi akibatnya dominasi percaturan politik termasuk agenda utamanya akibatnya dominasi percaturan politik termasuk agenda utamanya eradikasi malaria global, ya, itu didominasi oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi Amerika Serikat yang menguasai di WHO. Nah, disinilah praktik kekuasaan berlaku. Jadi di sana karena waktu itu malaria menjadi wabah atau pandemi, sehingga agenda WHO waktu itu diutamakan pada eradikasi malaria global. Kemudian delegasi Brasil, jadi Brasil ini kan merupakan negara bagian dari Amerika Serikat. Masuk bursa calon general direktur WHO yang menawarkan eradikasi malaria secara global. Jadi menawarkan bagaimana cara eradikasi malaria secara global. Nah, disinilah negosiasi berlangsung, ya. Jadi tawaran-tawaran dan tawaran itu diterima karena Amerika Serikat waktu itu optimis dengan produksi DDT-nya. DDT ini adalah sejenis insektisida yang bisa digunakan untuk membunuh nyamuk, ya. Nah,
Jadi oleh karena itu ini disinilah Amerika Serikat berkuasa secara dari aspek aspek produksi dan ekonomi ya, DDT-nya. Jadi disinilah jalan masuk Amerika untuk memasarkan DDT-nya melalui program eradikasi malaria secara Nah, jadi ini sejarahnya. Jadi memang kita ketahui bahwa unsur politik itu berpengaruh terhadap aspek kesehatan. Ya. Ya, jadi tetapi di sini belum coba kita dan di sini berimplikasi pada aspek ekonomi. Ya, jadi ini produksi DDT ya di Amerika Serikat. Kemudian politiknya di mana sebetulnya? Ya? Politiknya di mana? Jadi kebijakan eradikasi malaria ini, eradikasi malaria oleh Amerika Serikat itu memiliki hidden agenda. Jadi hidden agenda itu adalah ada agenda tersembunyi untuk membangun politik balas budi negara tropis yang banyak mewabah dan termasuk negara non-blok. Jadi waktu itu kan kita ketahui bahwa penyakit malaria itu adalah penyakit endemis di negara tropis. Ya, contohnya kita di Indonesia itu malaria sampai saat ini juga masih endemis, ya. Nah, tapi waktu itu awalnya jadi sebetulnya penyakit-penyakit yang endemis itu awalnya adalah sifatnya pandemi atau wabah. Jadi sama dengan COVID-19 ini. Nah, jadi boleh saja nanti COVID-19 itu adalah menjadi penyakit endemis seperti malaria. Ya, menetap. Nah, jadi ini ternyata eradikasi malaria ini itu ada agenda tersembunyinya untuk membangun politik balas budi negara tropis yang banyak mewabah dan termasuk negara non-blok. Jadi negara misalnya negara non-blok itu yang dari Asia, Afrika, ya, Amerika dan Uni Soviet kan itu adalah 2 blok negara yang berpengaruh saat itu. Kemudian kebijakan eradikasi malaria berdampak pada peningkatan ekonomi yang menjadi pasar produk Serikat tadi itu di yang DDT tadi. Nah, jadi ini karena eradikasi malaria waktu itu menggunakan DDT, nah, maka itu menjadi kesempatan Amerika Serikat untuk meningkatkan ekonominya, memasarkan produk DDT-nya ke seluruh negara tropis dan negara non-blok. Nah, jadi kita di sini melihat bahwa memang politik itu juga artinya berhubungan timbal balik dengan aspek ekonomi. Nah, jadi ini termasuk karena kita negara tropis, maka Indonesia juga masuk dalam program eradikasi malaria ini oleh WHO. Nah, itu di Indonesia diikuti dengan Komando Pemberantasan Malaria pada 12 November 1999 dan sampai sekarang itu kita selalu memperingati Hari Kesehatan Nasional pada setiap tanggal 12 November. Ya. Jadi awal pemberantasan malaria di Indonesia merupakan pemberantasan penyakit pertama. Nah, itu di tanggal 12 November ini yang sekarang kita peringati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Jadi di sinilah politiknya. Jadi supaya negara-negara tropis dan non-blok itu bisa membeli produk Amerika Serikat yang memang hanya dia waktu itu yang memproduksi insektisida untuk eradikasi malaria. Jadi itu adalah pengaruh politik dan kekuasaan. Kemudian
Uni Soviet ya. Uni Soviet itu mengajukan pemberantasan selain malaria juga berkembang smallpox. Smallpox itu adalah cacar. Jadi smallpox ini adalah cacar air yang tidak sama dengan cacar air yang biasa kita temui. Jadi smallpox itu yang menurut cerita orang-orang terdahulu, dia cacar airnya memang yang bisa menyebabkan bopeng. Nah, kalau sekarang kan cacar air itu tidak meninggalkan hampir tidak meninggalkan bekas bopeng kalau ditangani secara awal. Tapi dulu itu orang bopeng itu sampai wajahnya berlubang. Nah, jadi UNICEF mengembangkan pemberantasan smallpox karena angka kesakitannya juga tinggi dan juga vaksinnya sudah tersedia. Jadi Uni Soviet karena keluar dari WHO, kemudian membentuk mengambil alih, berusaha membuat pemberantasan, berusaha membuat program untuk pemberantasan smallpox. Ya. Dia juga membuat vaksinnya sehingga program eradikasi dianggap tidak efektif. Eradikasi ini kan adalah kalau kita melihat jauh dari level pencegahan masyarakat, ini adalah pencegahan ketiga setelah terjadi penyakit. Tetapi vaksin itu ada level 1. Ya, pencegahan prevention level 2 karena level 1 kan promosi kesehatan dan level 2 untuk pencegahan ya pencegahan. Jadi karena di sini karena vaksin sudah tersedia maka akhirnya program eradikasi itu dianggap tidak efektif. Nah, jadi ini adalah aspek politiknya sehingga ini program eradikasi itu ya sudah dianggap tidak efektif karena sudah ada vaksin ya. Ada paradigma baru yang berkembang dari deklarasi Alma-Ata. Ya. Nah, jadi deklarasi Alma-Ata tahun 1978 di Kazakhstan, Uni Soviet. Nah, kemudian Amerika Serikat mengirimkan utusan sebagai kontrol terhadap agenda yang disesuaikan dengan tujuan politik Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi di sini waktu itu diadakan deklarasi Alma-Ata kesehatan. Nah, jadi Amerika Serikat mengirim utusannya untuk dia menyesuaikan agenda dengan tujuan politik AS. Jadi dia akhirnya mengikuti isi deklarasi Alma-Ata ini dengan hasilnya Health for All 2000. Nah, jadi di sini jadi dia sama dengan mengirim utusan untuk spionasi terhadap program kesehatan yang dicanangkan oleh Uni Soviet. Ya, jadi hasilnya adalah Health for All 2000. Jadi bisa nanti dilihat apa isinya deklarasi Alma-Ata itu dan silahkan dibaca apa hasilnya Health for All 2000. Jadi Health for All ini itu program yang baru diimplementasikan pada tahun 2000. Ya. Nah, tetapi Health for All ini itu dianggap tidak sesuai. Nah, itu Amerika menganggap tidak sesuai, yang namanya saja merupakan lawan politik, sehingga Health for All ini dianggap tidak sesuai, maka Amerika Serikat membuat Conference ini kemudian menghasilkan revolusi anak pada tahun 1982 dengan nama Gobi Triple F. Ya. Jadi ini adalah paradigma barunya, paradigma baru dari
dari yang tadi ini, yang tadi dilaksanakan oleh Uni Soviet itu untuk pencegahan smallpox dan vaksinasi smallpox ya. Nah, kemudian jadi ini hasilnya adalah revolusi anak. Jadi Amerika Serikat juga membuat tandingan belayu kompleks, tetapi yang tercatat dalam sejarah kesehatan masyarakat itu sampai hari ini adalah deklarasi jadi dengan isinya health for all. Ya. Kemudian hasilnya ini jadi tapi Amerika menganggap tidak sesuai sehingga terbentuklah revolusi anak. Apa itu Gobi Triple F? Inilah sekarang yang menjadi yang diterapkan di Indonesia melalui program Posyandu dan Keluarga Berencana. Jadi ada growth monitoring atau monitoring pertumbuhan yang ini merupakan salah satu program dari Posyandu. Kemudian oral dehydration ya, jadi penyediaan oralit atau cairan gula garam untuk mencegah terjadinya dehidrasi yang kita kenal dengan oralit ya. Kemudian breastfeeding ya, pemberian ASI. Kemudian imunisasi ya, ini kayak kita kenal imunisasi itu ada imunisasi yang wajib dan ada imunisasi yang pendukung. Nah, ini imunisasi. Jadi mulai dari imunisasi BCG sampai campak ditambah dengan imunisasi pendukung lainnya. Misalnya yang wajib itu kan BCG, polio, kemudian vaksin campak, dan vaksin yang ada yang vaksin itu saya lupa namanya, yang kalau sudah kalau bayi itu sudah divaksin dengan vaksin itu badannya rata-rata demam, saya lupa apa namanya. Nah, itu silakan Anda cari sendiri. Jadi itu adalah vaksin wajib mulai BCG sampai campak. Kemudian ada vaksin tambahan, misalnya vaksin hepatitis, vaksin untuk HPV, nah segala macam. Kemudian vaksin yang baru-baru ini yang banyak penolakan, yang turunan dari vaksin campak, yang untuk anak sekolah itu, nah itu juga ya termasuk program imunisasi. Kemudian edukasi terhadap perempuan ya atau ibu ya, termasuk misalnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi wanita. Kemudian family spacing yang kita kenal dengan keluarga berencana. Kalau kita di Indonesia itu kita kenal dengan keluarga berencana. Jadi family spacing ya, family spacing. Kemudian food suplemen ya. Jadi kalau di Posyandu itu ini yang kita sering dengar adalah pemberian makanan tambahan ya, PMT. Nah, jadi ini semuanya menjadi akhirnya di Indonesia ini Gobi Triple F ini itulah yang diterapkan pada kegiatan Posyandu dan keluarga. Jadi Posyandu itu kan merupakan program Posyandu ya. Nah, kemudian dampaknya adalah Posyandu yang dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia, tetapi dengan manuver Amerika Serikat itu dananya dibekukan oleh WHO. Jadi sebetulnya Posyandu ini adalah itu sudah berjalan di Indonesia dan itu dulu mendapatkan suntikan dana dari WHO. Tetapi karena kekuasaan Amerika Serikat ini
maka dananya itu dibekukan di WHO. Jadi oleh karena itu sampai sekarang ini posyandu itu hanya sekarang sudah ditangani oleh lintas sektor, pemerintah desa, kemudian di bawah komando camat, bupati, dan gubernur. Jadi ada kadernya. Mungkin Anda sudah pernah berinteraksi dengan kader posyandu di lapangan. Nah, itu adalah semuanya mereka itu bekerja sifatnya sukarela yang awalnya itu didanai oleh WHO ya. Nah, jadi di Indonesia ini posyandu itu adalah dampak dari atau outcome dari ya ini tadi deklarasi Alma-Ata kemudian ya menjadi health for all. Ya, health for all. Nah, jadi di Indonesia itu dirasakan dirasakan dampaknya dalam bentuk posyandu yang walaupun dananya dibekukan oleh WHO, tetapi nah itu tetap masih berjalan sampai sekarang. Nah, kemudian apa manuver WHO? Jadi ini karena dananya dibekukan, maka WHO juga membuat kebijakan. Jadi kebijakan obat yang pertama adalah kebijakan obat esensial yang membatasi gerak industri farmasi dalam menjual obat-obat di pasaran. Nah, ini kan dulu itu obat-obat itu dijual secara bebas, tetapi karena ada campur tangan Amerika Serikat dalam program WHO yaitu Gobi Triple F ini, maka kebijakan obat esensial WHO membuat kebijakan obat esensial yang membatasi gerak industri farmasi dalam menjual obat-obat di pasaran. Nah, jadi implementasinya sekarang itu adalah itu kan ada obat yang dijual bebas, kemudian ada obat yang harus diresepkan oleh dokter. Itu kebijakan yang diakibatkan karena proses politik kesehatan. Nah, padahal itu sebetulnya yang menjadi masalah waktu itu, maaf ya, ini. Nah, ini kan awalnya adalah program ini, program GoBF ini. Jadi ini kan sebetulnya ini program GoBF ini tidak ada hubungannya dengan soal pemasaran dan distribusi obat-obatan, tetapi ya seperti itulah kekuasaan. Maka WHO sebagai badan dunia itu menguasai sistem kesehatan secara internasional di seluruh dunia. Tetapi karena Amerika Serikat membekukan dana GoBF ini di WHO, maka WHO juga membuat kebijakan tandingan, tetapi tidak terkait dengan Gobi Triple F, tetapi dia membuat manuver bagaimana membatasi gerak industri farmasi dalam menjual obat di pasaran. Nah, kita ketahui bahwa Amerika pada saat itu merupakan negara yang memproduksi itu tadi DDT, kemudian yang memproduksi obat-obatan. Kemudian sebetulnya WHO juga ini membuat satu kekeliruan dalam program ASI eksklusif. Jadi kebijakannya mengganti susu ASI dengan susu formula. Oleh karena itu mengapa sampai mungkin Anda bisa membaca beberapa hasil penelitian itu atau melihat data empiris di lapangan bahwa di rumah sakit itu sebelum terbit kebijakan mengenai inisiasi menyusui dini itu produsen susu formula itu bebas masuk memasarkan susunya di rumah sakit. Jadi sehingga
Mungkin Anda biasa mungkin pernah mendengar, pernah melihat, jadi misalnya kalau ibu-ibu itu dioperasi sesar, nah biasanya kan dipisahkan antara bayi dengan ibunya. Nah, jadi kalau dipisahkan antara bayi dan ibunya berarti itu tidak ada kegiatan, tidak ada inisiasi menyusui dini. Nah, sehingga kalau bayi dan ibunya dipisahkan, maka ibunya menjalani pemulihan, bayinya disimpan di ruang perawatan bayi, kemudian disitulah diberikan susu formula dengan alasan bahwa ibunya sementara pemulihan. Nah, ini sebetulnya adalah kebijakan yang awalnya dari WHO. Jadi disinilah terjadi pertarungan kekuasaan, terjadi pertarungan politik. Ya. Nah, kemudian apa manuver Amerika Serikat? Ya, ya apa manuver Amerika ini? Amerika Serikat ini tidak mau kalah, tidak mau kalah. Ya. Nah, jadi Bank Dunia karena krisis global banyak mengeluarkan pinjaman dengan konsekuensi kebijakan yang mengeluarkan dana lebih besar daripada WHO. Jadi karena waktu itu masih ada krisis global, jadi Bank Dunia itu mengeluarkan pinjaman ke semua negara-negara. Nah, dengan konsekuensi kebijakan yang mengeluarkan dana lebih besar daripada WHO. Kemudian, jadi tahun 2000 MDGs diluncurkan namun tidak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Jadi WHO meluncurkan MDGs ya yang sekarang ini berkembang menjadi SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ya. Jadi bisa Anda baca apa sih MDGs itu ya. Bisa dibaca MDGs itu sebelum Anda ini kan angkatan 2019 ya. Itu MDGs ini adalah kebijakan global dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, jadi tahun 2000 itu diluncurkan namun tidak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, tetapi itu tetap berjalan. Nah, jadi WHO mengeluarkan kebijakan tentang MDGs. Nah, karena kejadian WTC, ya Anda bisa men-searching kejadian WTC. Jadi World Trade Center ini itu dibom oleh teroris ya waktu itu. Nah, jadi di Amerika itu malah berbalik mendukung MDGs dengan harapan agar serangan teroris dapat disisir oleh Amerika Serikat. Jadi ini memang Amerika Serikat ini sangat kuat dan sangat berpengaruh dalam perpolitikan. Jadi dia sekarang di sini karena kan kejadian WTC ini kan di Amerika, jadi kemudian dia berbalik mendukung MDG supaya dia bisa menyisir sarang-sarang teroris yang ada di negara lain. Jadi supaya dia bisa mengintervensi negara lain, tetapi melalui dukungan MDGs yang awalnya dia tidak mendukung. Nah, tetapi setelah kejadian teroris yang di WTC itu malah Amerika mendukung dan masuk ke negara-negara lain, tetapi bukan untuk mendukung MDGs ini. Bukan untuk mendukung MDGs, tetapi dia ingin mencari di mana sarang-sarang teroris yang ada di beberapa negara, masuk di Indonesia. Nah, inilah jadi manuver Amerika Serikat. Karena waktu itu Amerika Serikat merupakan negara adidaya bersama Uni Soviet. Ya. Kemudian ada waktu itu muncul Bill and Melinda Gates, ya, Bill Gates yang punya Microsoft, ya, yang punya Microsoft sampai sekarang ini. Nah, jadi ini merupakan yang termasuk pemain lama yang muncul dalam pemberantasan masalah kesehatan lewat teknologi yang memiliki dana lebih besar daripada WHO. Jadi ini
Foundation ini ya, atau badan Melinda Bill Gates ini yang punya Microsoft itu, dia merupakan merupakan organisasi terbesar yang mempunyai dana lebih besar daripada WHO ya. Saya kira Anda mengenal Bill Gates sebagai pemilik Microsoft ya. Kemudian tahun 2011 muncul pemikiran baru bahwa NCD belum di-cover oleh MDGs ya. Nah, jadi NCD ini merupakan program kesehatan global, bisa nanti dicari ya. Nah, kemudian Bill dan Melinda Gates ini membuat konferensi internasional mengenai sosial determinan kesehatan dengan agendakan menekankan aspek sosial dalam bidang kesehatan yang saya berikan tugas kepada Anda mencari yang mana sih sebetulnya determinan sosial dari kesehatan itu dan bagaimana pencapaian atau penyelesaian determinan ini terhadap pencapaian tujuan kesehatan masyarakat melalui politik kesehatan. Mengapa politik kesehatan diperlukan dalam misalnya mewujudkan ya contohnya perumahan yang baik, kemudian akses jalan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya bahwa dari konferensi ini WHO menjadi organisasi yang harus direformasi. Artinya direformasi itu direformasi karena kan selama ini WHO hanya menekankan atau berfokus pada aspek determinan kesehatan secara khusus ya. Nah, tetapi tidak melihat determinan sosialnya sehingga konferensi ini melahirkan rekomendasi bahwa WHO itu harus direformasi karena tidak memperhitungkan aspek-aspek determinan sosial dari kesehatan. Seperti itu. Jadi ini adalah alur dari politik kesehatan dunia. Jadi belakangan ini sampai sekarang ini Bill and Melinda Gates ini masih mensponsori beberapa program-program kesehatan. Nah, itu tadi yang dari politik kesehatan secara internasional. Jadi ini adalah sebetulnya sejarahnya. Jadi sejarahnya bermula dari pendirian kontrol tadi itu pendirian CDC ya. Kemudian CDC setelah itu berawal dari eradikasi malaria yang akhirnya menguntungkan Amerika Serikat dengan produksi DDT-nya. Nah, dengan menguntungkan Amerika dengan produksi DDT-nya, tetapi itu karena bertentangan dengan Uni Soviet, maka Uni Soviet juga membuat program untuk pemberantasan penyakit yang lain yang bersifat pencegahan. Nah, jadi dia membuat vaksin untuk cacar. Nah, tidak berhenti di situ, kemudian WHO lagi membuat Uni Soviet membuat konferensi mengenai itu tadi Gobi Triple F, tapi itu tidak disetujui lagi oleh Amerika, maka Amerika kemudian membekukan dana-dana yang terkait dengan Gobi Triple F di WHO. Ya. Kemudian apa implikasinya? Implikasinya ya ini WHO kemudian membatasi pergerakan industri farmasi dalam penjualan obat. Jadi ada pembatasan. Kemudian mengganti susu ASI dengan susu formula. Jadi sebetulnya ya WHO sendiri yang membuat program yang untuk bagaimana bayi dan balita itu tidak mendapatkan ASI eksklusif.
Nah, ini juga manuver Amerika Serikat karena dihalangi dari industri penjualan obat, maka Amerika Serikat juga membuat manuver. Jadi dia mengeluarkan pinjaman yang dana ke negara-negara lain yang lebih besar daripada WHO. Ya. Jadi karena mendapatkan musibah dari kejadian WTC malah mendukung MDGs. Ya, tetapi sebetulnya ada niat tersembunyi lagi. Ya, dia hanya ingin mencari sarang-sarang teroris ya. Nah, itu. Jadi untuk mengenal apa itu MDGs, apa itu deklarasi Alma-Ata, silahkan saya berikan tugas membaca ya supaya Anda tahu apa sih itu deklarasi Alma-Ata, apa sih itu Health for All tahun 2000, kemudian apa sih itu MDGs. Jadi MDGs itu ya kalau tidak salah itu berlangsung selama 10 tahun, kemudian karena belum tercapai maka dilanjutkan lagi menjadi Sustainable Development Goal. Ya. Nah, jadi ini adalah sejarah politik kesehatan di dunia atau internasional. Jadi awalnya itu adalah pertarungan atau persaingan antara dua negara adidaya yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tetapi ya karena faktor kekuasaan yang sudah pernah kita bahas, oleh karena itu ya semua aspek termasuk aspek kesehatan, termasuk dimensi kesehatan itu turut berpengaruh terhadap kekuasaan. Nah, kita bisa melihat implementasi saat ini ya seperti saya sudah contohkan tadi siang bahwa misalnya tentang penerapan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi. Nah, itu sebetulnya itu sudah jauh melenceng dari tujuan yang sebetulnya. Nah, jadi misalnya penerapan protokol kesehatan itu kan dan vaksinasi untuk mencegah COVID-19. Tetapi pada saat ini yang berkembang adalah orang-orang itu patuh karena bukan karena alasan utama, tetapi ada aspek yang lain, misalnya karena kekuasaan, karena ingin dimudahkan dalam proses administrasi, ya seperti itu. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Ini juga sudah masuk waktu salat asar ya. Jadi untuk nanti ini hari ini saya akan memberikan lagi tugas, instruksi tugas dan tugas itu tidak mesti dikumpul besok. Saya seperti tugas pertama itu determinan kesehatan saya menyampaikan kepada ketua kelas nanti tugasnya dikumpul 2 hari ke depan ya. Nah, ini nanti untuk materi kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab kaitannya dengan politik kesehatan itu saya akan berikan, insya Allah saya akan share malam ini kalau tidak besok pagi. Oke, saya kira demikian pertemuan kita hari ini karena ini juga sudah masuk waktu salat asar. Jadi kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita lanjutkan materinya untuk besok pagi ya. Besok pagi seperti biasa jam 8.30. Jam 8.30 besok kita masuk. Nah, saya kira demikian. Nanti ketua kelas kita sebentar kita komunikasi untuk lebih lanjut untuk bagaimana untuk penugasannya ya. Nanti tugasnya juga saya akan share di grupnya. Saya kira demikian. Mohon maaf ini saya belum sempat mengabsen, belum